Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syubbanal yawm rijalal ghad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan ma'unahnya, semoga kita senantiasa menjadi generasi dalam naungan iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran beliau. Amin, amin, Allahumma. Ma'athiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 hingga menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan, berbagai organisasi kepemudaan mulai dari Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya bersatu padu merebut kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara, apakah Indonesia bisa merdeka jika tanpa campur tangan pemuda? Akan terasa sulit, bukan? Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku generasi muda saat ini dan yang akan datang agar senantiasa memiliki semangat patriotik yang tinggi serta tanggung jawab penuh terhadap nusa, bangsa, dan agama. Hadirin, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana internet dan media sosial semakin merajalela, internet dan media sosial bak primadona dalam membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mari bersama kita perhatikan bagaimana mentalitas pemuda saat ini. Apa perannya sebagai generasi di era milenial? Pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang positif dan menarik diri dari pengaruh-pengaruh negatif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan syarahan Quran yang bertajuk Revolusi Mental Generasi Muda Milenial dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Hadirin, dalam ayat ini terdapat kata wal yakhsha, yang mana merupakan sebuah perintah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya ayat ke-9 dari surah An-Nisa ini masih memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dalam rangka pembinaan generasi sepeninggal orang tuanya. Allah menekankan melalui ayat ini bahwasannya kita harus meninggalkan generasi-generasi yang kuat imannya, kuat ekonominya, kuat mentalnya, kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Jangan sampai generasi yang kita tinggalkan adalah generasi-generasi yang lemah, generasi yang dhaif, yang bodoh, terlantar, dan terbelakang. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita agar ketika kita bertakwa kepada Allah, kita janganlah semena-mena dalam menyampaikan wasiat. Dan janganlah hanya karena ingin menolong orang lain, generasi sendiri terlantar. Dan ketika mengaturnya, hendaklah kita menggunakan perkataan yang baik.
Hadirin, lantas apa peran kita sebagai generasi di era sekarang? Kira-kira apakah revolusi mental bisa menjadi sebuah solusi? Hampir seluruh generasi di era milenial telah memanfaatkan perkembangan teknologi. Yap, benar sekali, menggunakan media sosial. Namun, sebagian besar generasi milenial justru menggunakan media sosial untuk hal-hal yang meresahkan dan menggundahkan. Banyak dari mereka turut andil dalam memproduksi konten-konten yang tidak berfaedah dan menyebarluaskan hoax. Dapat kita lihat dari beragam media sosial yang ada, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, di mana dapat kita jumpai di dalamnya banyak sekali konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, umpatan, dan cacian, bahkan menyinggung SARA, yang mana konten-konten ini disebarluaskan dengan sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu, banyak juga kejahatan-kejahatan konvensional dan modern seperti pemalsuan, penipuan, pornografi, human traffic, dan cybercrime lain yang permasalahannya tak kunjung habis jika dibicarakan. Oleh karena itu, stop! Jangan sampai ini berkelanjutan. Ingat, media sosial dan kontennya adalah alat di mana kita mesti cerdas menggunakannya dalam membangun bangsa dengan berlandaskan iman dan Islam, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin, urgensi keberadaan generasi milenial pada saat ini tak lain dan tak bukan adalah untuk merajut asa keberagaman. Presiden pertama kita, Bapak Haji Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ungkapan ini bukanlah hanya sebuah isapan jempol atau pemanis bibir semata, namun merujuk pada betapa pentingnya peran generasi muda pada masa perjuangan kemerdekaan, di mana generasi muda menempati pucuk pengambilan keputusan yang menentukan arah bangsa pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan oleh generasi-generasi di masa sekarang. Gak usah muluk-muluk. Mulai dari hal kecil, yakni bijaklah bermedia sosial. Di mana media sosial harus kita jadikan alat untuk menyebarluaskan kebaikan dengan berlandaskan iman dan Islam. Karena kita sebagai generasi masa sekarang harus mampu dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keharmonisan dan keberagaman bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hadirin, ada satu ayat dalam Al-Quran yang secara tegas berbicara mengenai revolusi mental. Ayat ini terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli mufasir di Indonesia, mengatakan bahwasannya perubahan ini ada dua. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah manusia. Sebagai seorang manusia, kita wajib merubah diri kita sendiri. Ketika itu sudah kita lakukan, maka Allah akan merubah sisi luar kita. Sisi dalam manusia yang harus kita rubah ada banyak sekali. Dan yang paling pokok adalah nilai-nilai yang kita hayati, yakni tekad kuat dan kemauan untuk berubah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
akhirnya dapat ditarik satu benang merah, yakni generasi masa kini harus mampu menjadikan teladan pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan sebagai garda depan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan cara menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita hayati nilai-nilai Pancasila dan tekad kuat untuk merubah, untuk merevolusi mental kita. Sebab ketika itu sudah kita lakukan, maka Allah akan merubah diri kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakni menjadi generasi milenial yang mampu menyebarkan kebaikan baik di dunia maya maupun dunia nyata. Si Udin beli tape ketan, belinya di daerah Bali. Kalau nanti ada kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.